Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mila Husnul Aulia dari kelas 03 SKP 001 dengan nomor induk mahasiswa 20101111201102. Di sini saya bersama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yulia Tantri dengan nomor induk mahasiswa 201011201315. Kami berdua di sini akan menjelaskan mengenai flowchart siklus keuangan, di mana ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang diampu oleh Ibu Putri Nurmala, SE MSI. Sebelum ke flowchartnya, kita harus tahu dulu nih pengertian dari flowchart siklus keuangan. Apa itu flowchart dan siklus keuangan? Sebenarnya kita harus tahu dulu nih, apa pengertian dari flowchart dan apa pengertian dari siklus keuangan. Flowchart atau bagan alir adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Jadi sebenarnya fungsi dari flowchart ini membantu semua orang untuk memahami sebuah proses dari suatu program. Jadi membantu menyederhanakan, jadi gampang dipahami. Sedangkan pengertian dari siklus keuangan adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Jadi flowchart siklus keuangan itu adalah bagan alir yang membantu semua orang untuk memahami bagaimana sih proses terjadinya transaksi sampai dengan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Selanjutnya di sini saya punya flowchart proses siklus akuntansi keuangan. Di sini proses siklus akuntansi keuangan dimulai dari dengan terjadinya transaksi. Jadi transaksi ini sebagai titik awal terjadinya suatu proses siklus akuntansi. Selanjutnya, transaksi ini harus punya dokumentasi, harus punya bukti. Karena kalau sebuah transaksi tidak punya dokumentasi, maka tidak bisa kita gunakan untuk proses selanjutnya. Transaksi ini nggak bisa kita catat, nggak bisa kita gunakan. Selanjutnya, setelah transaksi yang punya dokumen ini, kita lanjutkan dengan pencatatan di buku harian umum, atau sering kita sebut juga dengan menjurnal. Di mana jurnal ini ada punya dua, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Di mana jurnal umum digunakan biasanya oleh perusahaan-perusahaan kecil. Jadi perusahaan yang transaksinya belum banyak, akun-akun yang digunakan juga belum banyak. Jadi yang sederhana aja transaksinya bisa menggunakan jurnal umum karena lebih mudah, lebih gampang. Sedangkan untuk jurnal khusus biasanya digunakan oleh perusahaan yang transaksinya sudah banyak. Perusahaan yang akun-akun yang digunakannya tuh udah banyak banget. Selanjutnya setelah kita menjurnal atau kita mencatat di buku harian umum, selanjutnya kita memposting ke buku umum besar atau buku besar umum. Nah, di mana fungsi dari buku besar ini adalah untuk membantu kita mengetahui mutasi dari tiap-tiap akun yang ada di jurnal ini. Jadi kita tahu nih, misalnya akun kas masuk dan keluarnya tuh dari transaksi apa aja. Selanjutnya juga ada buku pembantu. Buku besar pembantu ini gunanya untuk kita cross check nilai dari buku besar ini udah sama belum sama nilai buku pembantu ini nanti hasilnya. Selanjutnya kita membuat neraca saldo. Dimana fungsi dari neraca saldo ini adalah agar kita tahu pencatatan yang kita lakukan di jurnal dan di buku besar nih sudah benar atau belum, sudah balance atau belum antara aktiva dengan pasiva. Setelah kita membuat neraca saldo, selanjutnya kita membuat neraca lajur. Di neraca lajur ini kita juga ada membuat adjustment atau penyesuaian akhir. Karena neraca lajur ini atau worksheet ini terdiri dari 5 kolom. Yang pertama ada kolom neraca saldo awal, selanjutnya ada adjustment atau penyesuaian, selanjutnya ada neraca saldo setelah penyesuaian, selanjutnya disajikan laporan laba rugi dan juga laporan neraca.
Jadi sebenarnya neraca lajur ini membantu kita dalam pembuatan laporan keuangan. Karena setelah neraca lajur tadi disebutkan laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, selanjutnya ada aliran kas, selanjutnya ada laporan equity, dan terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu dimulai dari neraca. Neraca ini menampilkan akun-akun mulai dari aset, liabilitas, dan juga equity. Jadi kita juga karena tadi disebutkan neraca lajur ini membantu dalam pembuatan laporan keuangan, khususnya untuk neraca dan juga laporan laba rugi. Di mana di neraca, jadi kita tahu akun-akun mana aja yang masuk neraca. Seperti tadi disebutkan ada aset, liabilitas, dan juga equity. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Di laporan laba rugi, akun-akun yang disajikan ada pendapatan dan juga beban-beban. Dari sini kita tahu nih bagaimana hasil usaha perusahaan. Apakah perusahaan mendapatkan laba atau malah mendapatkan kerugian. Selanjutnya ada laporan aliran kas atau arus kas. Di laporan ini kita jadi tahu mutasi kas perusahaan atau aliran masuk dan aliran kas perusahaan digunakan untuk apa aja, didapatkan dari mana saja. Selanjutnya ada laporan equity atau laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal ini kita tahu modal perusahaan pada periode ini bertambah atau malah berkurang. Di laporan perubahan ini tergantung juga di laporan laba rugi. Jadi kalau perusahaan mengalami laba, otomatis modal perusahaan juga bertambah. Sedangkan jika perusahaan mengalami kerugian, berarti modal perusahaan juga berkurang. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Nah, di laporan ini menjelaskan akun-akun yang ada di laporan sebelumnya. Jadi yang belum sempat disebutkan di laporan-laporan ini, penjelasannya ada di catatan atas laporan keuangan. Misalnya kayak standar akuntansi yang digunakan dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan flowchart siklus penerimaan kas dari penjualan tunai seperti yang gambar di samping ya guys. Oke, untuk penjelasannya di sini pertama-tama pelanggan atau customer atau pembeli produk perusahaan melakukan pembayaran tunai atau cash kepada kasir. Selanjutnya, kasir menerima pembayaran tunai dari pelanggan dalam bentuk uang tunai. Nah, setelah itu, kasir membuat laporan penerimaan kas atau LPK yang akan dikirimkan ke bagian keuangan. Nah, setelah di bagian keuangan itu menerima laporan keuangan kas atau LPK dari kasir tersebut. Nah, setelah itu bagian keuangan membuat laporan penjualan tunai rangkap 2, di mana lembar ke-1 LPT yang dikirim ke pimpinan sebagai laporan dan bukti. Lembar kedua itu LPT untuk tujuan arsip perusahaan. Nah, terakhir yaitu menerima laporan penjualan tunai LPT dari bagian keuangan. Nah, yang menerimanya itu pimpinan ya guys. Nah, selesai. Nah, sekian dari kami guys penjelasan tentang flowchart siklus keuangan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.